Jadi waktu kecil saya tuh deket banget sama papa saya. Ya, kita sering jalan bareng, aku sering diajakin datang ke satu kompetisi. Nah, dia juga seorang atlet kan. Jadi kalau ada pertandingan voli, pasti aku hadir di sana. Dan sampai satu waktu, ya aku nggak sengaja pergokin dia sama perempuan lain. Nah, karena masih anak kecil, masih polos, pas pulang rumah aku langsung laporin ke mama gitu kan, ngadu ke mama. Mereka berantem gitu. Dia kesel, dia marah, dia tahu aku yang laporin. Aku jadi kayak samsaknya dia saat itu. Dipukul, bayangkan masih usia kurang lebih sekitar 6 tahun. Udah ditendang, diinjak, dipukul dengan tangan yang segede itu. Dan itu bener-bener sakit banget ya. Sampai aku bilang sama Tuhan, pokoknya awas kalau aku udah gede, aku akan balas dendam. Di waktu SMA, aku sakit parah, lagi sakit malaria, demam saat itu. Dan aku lagi di kamar sendirian, lagi pakai selimut. Nah, papa aku nyariin, mana Alfa, mana Alfa, mana Alfa, mana Alfa. Pas dia tahu aku ada di kamar, dia langsung bilang, kamu main voli atau enggak? Saya bilang, Pak, aku nggak bisa main voli, aku lagi demam saat ini. Kamu main voli atau enggak, kaca meja ini Bapak akan lemparin sama kamu. Saya memilih mengalah dan akhirnya saya ganti baju. Dengan kondisi saya lagi gemetaran, saya datang ke tempat pertandingan voli. Dan ketika saya sementara bermain, ada teman papa saya yang, wah, dia seorang laki-laki tapi mulutnya kayak perempuan. Dia bilang, wih, Alfa mah nggak sama kayak papanya, banci. Ya main volinya payah. Sekali, 2 kali, 3 kali saya masih bisa sabar. Ini udah hampir 10 kali diulang. Saya sampai kesel ketika ada bola voli yang datang ke hadapan saya langsung muter balik badan saya langsung smash ke orangnya. Hampir kena mukanya si om yang ngomong kayak gitu. Tiba-tiba papa saya langsung nyamperin saya. Dia tonjok saya di depan banyak orang. Dia pukul saya. Dan karena saya kesel, saya balas. Kita berantem di tengah lapangan itu. Berantem sambil nonjok-nonjokan. Semua keluarga pada langsung deketin dan langsung melerai. Tapi apa yang orang-orang bilang sama saya, wah Alfa anak kualat, anak kurang ngajar, anak yang nggak taat sama orang tua, anak yang nggak menghormati orang tua. Saya dihina, dihujat sama beberapa teman-teman saya, bahkan orang-orang di situ. Saya nggak peduli, ya. Bahkan sampai rumah saya bilang saya mau ambil nih parang, saya mau potong dia. Saya benar-benar saat itu marah banget, kesel banget karena saya merasa dipermalukan di depan banyak orang. Yang seharusnya seorang ayah itu merangkul anaknya untuk nenangin anaknya, tapi apa yang dilakukan? Saya dipukul di depan banyak orang. Malu saya, harga diri saya benar-benar jatuh saat itu. Sampai saya bersumpah saat itu saya akan balas dendam, saya akan bunuh dia ketika saya sudah kelar SMA. Saya masuk ke satu perguruan tinggi di Manado pas ada materi tentang hati Bapak. Karena saya sadar citra Bapak saya di dunia rusak karena apa yang saya alami. Tapi saya bersyukur punya Bapak seperti Engkau yang mengasihi saya. Lanjut kejadiannya ketika saya merantau ke Jakarta. Dan saya pergi ke Bali, saya liburan dan saya jatuh dari tebing setinggi 40 meter. Saya ngalamin hal yang gak enak, saya dengar berita-berita yang bahkan beliau sendiri bilang, apa yang kamu alami itu sebagai hukuman. Karena kamu terlalu sombong. Dan saya dalam hati kayak makin kesel, saya bilang, Tuhan, saya sudah mengampuni dia. Kenapa dia tetap ngomong begitu sama saya? Sampai akhirnya 8 kali saya sudah dioperasi, beliau nggak pernah tengok saya. Beliau nggak pernah nanya kabar saya, sekalipun saya sudah pulang ke Manado. Tapi tahu nggak ketika beliau nanya kabar saya cuma buat minta uang. Dan itu hati saya benar-benar hancur, sehancur-hancurnya. Saya bilang, kenapa Tuhan saya memiliki papa seperti ini Tuhan? Dia nggak pernah hadir dalam hidup saya. Dia malah cuma datang untuk minta uang. Tuhan, sakit hati saya. Proses demi proses saya lewati. Sampai akhirnya saya jadi konten kreator rohani. Dan ada satu ketika saya mau bikin konten tentang pengampunan teman-teman. Tapi hati saya benar-benar saat itu nggak tenang. Tangan saya gemetaran. Saya pegang HP saya, bikin skrip. Roh Kudus bilang begini sama saya. Kamu mau bikin konten pengampunan, tapi kamu belum mengampuni papa kamu. Kamu belum mengampuni dia sepenuhnya. Saya bilang, berat Roh Kudus. Kan Roh Kudus lihat apa yang sudah saya alami. Itu benar-benar sakit, benar-benar hancur. Bagaimana mungkin saya mengampuni dia, sedangkan dia aja nggak pernah sadar-sadar, bertahun-tahun didoakan, bertahun-tahun nggak berubah. Begitu-begitu aja. Ngapain saya mengampuni dia? Tapi Roh Kudus bilang begini sama saya lagi. Kalau kamu mau aku pakai lebih luar biasa, kalau kamu mau pergi ke banyak tempat, ke segala bangsa, dimulai dari hari ini, kamu ambil keputusan saat ini. Saya bilang berat banget Roh Kudus. Tapi saya mau belajar taat. Saya chat dia, saya bilang, Pak, saya minta ampun sama Papa.
karena saya sudah menyimpan dendam ini cukup lama sama Papa. Berulang kali saya ampuni Papa, tapi Papa bikin lagi, saya marah lagi sama Papa, saya dendam lagi. Tapi puji Tuhan, saya memilih untuk minta maaf sama Papa dan saya pengen berdamai sama Papa. Dan apa yang dia bilang? Lupakan aja yang lalu, nggak apa-apa, yang lalu biarlah berlalu. Dan ketika sudah melakukan hal itu, agak lebih tenang sedikit. Tapi saya merasa kayak gelisah, belum puas, kayak kok permohonan maafnya masih kayak setengah hati. Saya pulang dan saya nyamperin dia tidur di kafe bukan di rumah. Pas dia di kafe, saya buka kafenya, saya langsung peluk dia. Saya udah nggak ngomong apa-apa, saya nangis. Dan setelah dia bangun, saya bilang begini sama dia, Pak, aku sangat sayang sama Papa. Aku mengasihi Papa. Dan aku percaya Papa juga sayang sama aku. Itu udah nggak ada kata-kata lagi yang keluar dari mulut aku selain itu. Dan Papa aku saat itu cuma peluk aku juga begitu dalam. Dan akhirnya terjadi rekonsiliasi, kedamaian. Setelah itu teman-teman, hati aku jadi lebih lega. Aku mau sharing kemanapun, kesaksian jadi lebih lega. Jadi pengampunan yang aku sampaikan bukan lagi teori, tapi adalah transformasi dari apa yang aku alami sendiri. So buat teman-teman yang ngalamin hal yang sama, mungkin teman-teman dikecewakan sama orang tuamu, sama papa, sama mama, mungkin sama mertuamu yang sudah menikah kalau kamu, ya, atau sama suami atau istrimu. Ingat kalau Tuhan sudah mengampuni kita, hal yang sama yang harus kita lakukan buat orang lain. Karena pengampunan itu bukan soal kita setuju atas apa yang mereka lakukan, atas kesalahan yang mereka sudah perbuat, tapi kita memilih untuk nggak balas dendam. Dan kita memilih untuk mengalirkan kasih Tuhan yang sudah kita terima buat orang lain. Saat ku jatuh lagi, merasa hina dan tak layak dikasihi. Tak pernah kau tinggalkanku, selalu genggam tanganku. Tak kau lepaskan, kasih-Mu penuh. Yesus, Kau setia, Kau tak pernah menyerah. Walau ku tersesat, Kau tetap menopang. So teman-teman sekalian, kalau teman-teman pernah ngalamin sakit hati, pernah punya kepahitan, kebencian, dan sulit untuk mengampuni, dan teman-teman sudah dipulihkan oleh Tuhan mengalami pengampunan itu sendiri daripada Tuhan terlebih dahulu, teman-teman bisa bagiin di kolom komentar cerita tentang kebaikan Tuhan, pengampunan yang sudah Tuhan berikan, dan action yang teman-teman sudah lakukan kepada orang-orang tersebut. Dan teman-teman juga bisa support channel kami dengan cara like, share, dan subscribe di CGN Indonesia. Oke, God bless you. Shalom.